Direkam. Belum merah. Jadi monggo Bapak Nur, monggo presentasinya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin hingga kita bisa melaksanakan diklat guru penggerak. Untuk sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi pada pagi hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan yang memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres, tekanan, dengan memperkuat bakat alami yang mereka punya, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan. Sehingga masing-masing mereka mempunyai kebebasan belajar. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Pendidikan yang memerdekakan paling tidak dapat dipahami dalam beberapa pemahaman, yakni yang pertama, pendidikan yang memerdekakan adalah pola pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang benar, mengubah individu belajar. Kedua, pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan dengan mengedepankan nilai harkat dan martabat manusia. Pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan mengedepankan harkat dan martabat manusia. Maka implikasi dari hal ini ialah bahwa setiap individu yang belajar berhak mendapatkan perlakuan yang sama, juga berhak menerima ilmu dan pengetahuan yang sama. Ketiga, pendidikan yang merestorasi kehidupan manusia secara khusus dalam praktek kehidupan. Hal yang paling esensi diharapkan dari pendidikan kita ialah bagaimana pendidikan mampu membawa restorasi bagi semua mereka yang belajar. Lanjut, merdeka belajar. Jadilah dirimu sendiri, cerdaslah sesuai hati nuranimu, karena di sanalah mereka merdeka belajar. Yang pertama, kenali temperamen siswa. Pada dasarnya bagaimana siswa memahami materi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya terkait erat dengan temperamen siswa itu sendiri. Bahkan eksplorasi cara-cara dalam menuntaskan tugasnya agar sangat dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Yang kedua, amati siswa selama proses belajar. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Dan yang keempat, menyertakan siswa dalam program pengenalan diri. Dimulai dari diri, yaitu
merdeka. Merdeka belajar. Pemahaman paradigma baru. Alur. Ulangi. Merdeka belajar. M-nya mulai dari diri. E-nya eksplorasi konsep. R-nya ruang kolaborasi. R-nya refleksi terbimbing. R yang kedua maksudnya. D-nya demonstrasi kontekstual. E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, A-nya aksi nyata. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada presentasi Merdeka Belajar pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ibu Devi itu Pak mengatakan Rendra biasanya tanya Pak Rendra ini. Pak Rendra biasanya tanya Pak Nur. Ibu Devi itu menanyakan itu. Tanya Pak. Iya Bapak Ibu, monggo. Pak Rendra apa Bu Devi? Pak Toto? Tanya Pak. Pak Nur. Iya Bu Devi, monggo. Ini kan tentang merdeka belajar. Mengapa kita perlu menerapkan pendidikan yang merdeka atau memerdekakan siswa? Ya. Mengapa kita perlu menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Sangat perlu sekali karena untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang berbagai macam, dari letak geografis yang berbeda-beda, dari karakteristik kemampuan yang berbeda pula. Maka di sini kita perlu menerapkan, saya kira itu. Mungkin Pak Rendra bisa menambahi, Pak Rendra. Menerap belum Pak Nur? Pak Toto mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada Pak Nur ya. Ya, ini saya sedikit aja titipan pertanyaan dari Pak Rendra. Apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi peserta didik? Nah, itu yang ditanyakan sama Pak Rendra Jamil saya soalnya Pak. Pak. Bisa aja. Iya. Apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi peserta didik? Di sini yang pertama untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan peserta didik. Yang ketiga, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya. Mungkin melalui remedial ya di sini, remedial pengayaan. Serta membimbing dan mengarahkan peserta didik ke materi pelajaran atau pengetahuan yang belum dipahami. Saya kira itu Pak Toto. Monggo di sini kalau jawaban saya atau pemaparan banyak yang keliru, mohon dibantu ini penjelasannya. Sangat jelas Bapak. Ya, penjelasannya. Saya sudah jelas. Tapi kayaknya Pak Rendra mungkin belum jelas. Bisa ditanyakan Pak Rendra. Sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Pak Nur. Monggo dilanjut Pak Nur. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini
Mengizin acara berikutnya es breaking Bapak Ibu ya. Siap. Es breaking ya, biar tetap semangat, jangan kendor. Jangan seperti motonya Pak Rendra. Tetap kendor, jangan semangat. Kita menyanyi sambil gerak tangannya. Jadi lagunya lagu kelapa, coconut. Ini saya beri contoh dulu. Ora tau ero Gerakannya iki. dari gerakan lambat ke cepat. Lagu Sugeng Dalu bisa Pak Nur. Ya, C O N U T N U T N U T. Siap ya? Ini Siap. N ya, ini N, ini U, ini T, C O C O. Siap ya, Mas Rendra? Siap. Dari tempo lambat ya, tempo lambat pertama, yang kedua tempo cepat. Siap. Sip. Ya. C O N U T N U T N U T C O N U T N U T N U T. Terima kasih. Nah, tadi kok ada yang bilang and you me. Pokoknya tetap kendur, jangan semangat. Benar, jangan semangat. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.